Selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan baik dan sehat-sehat selalu. Selamat pagi. Ya, harus semangat pagi ini. Baik, kita awali pertemuan kita pada pagi hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, sumber keselamatan hidup kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu, karena Engkau telah menyatukan kami dari berbagai tempat, suku, bangsa, dan bahasa menjadi umat-Mu yang kudus, yaitu gereja. Melalui pertemuan ini, kami ingin memahami lebih mendalam tentang gereja sebagai umat Allah, dan kemudian menghayatinya dalam kehidupan keseharian kami. Mampukanlah kami membuka hati, budi, dan pikiran kami dalam pertemuan ini, agar selanjutnya dapat hidup sebagai anggota gereja-Mu, demi Kristus Tuhan dan penantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebelum kita mulai dengan pelajaran, silakan mengisi daftar hadir pada link yang telah disediakan. Anak-anakku sekalian, waktu kalian masih duduk di kelas 10, kita telah mempelajari tentang pribadi manusia dan pribadi Yesus Kristus. Sekarang Anda berada di kelas 11 ini, maka saya mau bertanya kepada anak-anak sekalian. Coba kalian amati orang-orang yang memasuki gereja pada hari Minggu. Siapa saja yang masuk dalam gereja? Apa saja yang dilakukan orang-orang itu? Kemudian jelaskan apa arti gereja menurutmu. Dari pendapat-pendapatmu itu, maka pada kesempatan ini kita akan belajar tentang gereja sebagai umat Allah. Materi ini penting bagi kita karena kita dapat mengenal gereja dan mewujudkan kehidupan gereja itu sendiri dalam kehidupan kita setiap hari. Tujuan dari gereja sebagai umat Allah adalah supaya kita mengenal arti gereja yang sesungguhnya sebagai umat Allah, ciri-ciri arti gereja menurut kitab suci, dan konsekuensi gereja sebagai umat Allah. Baik, kita akan lihat langkah pertama, menggali pemahaman tentang arti dan makna gereja dalam hidup sehari-hari. Kita akan menggali arti dan makna gereja. Di situ ada dua gambar 1 dan gambar 2. Saya mengajak Anda sekalian untuk mengamati gambar-gambar tersebut. Setelah mengamati gambar tersebut, apa arti dan makna gereja berdasarkan gambar tersebut menurut kalian? Dari pandangan-pandangan yang Anda berikan itu, maka jawaban-jawaban itu antara lain: gereja adalah gedung, gereja adalah ibadat, gereja adalah ajaran, gereja adalah organisasi atau lembaga sejagat atau internasional, gereja adalah umat pilihan, gereja adalah badan sosial. Dari pandangan atau pendapat tersebut, maka belum mengungkapkan hakikat gereja yang sebenarnya. Oleh karena itu, marilah menyimak kisah berikut ini supaya semakin mengetahui makna hakikat gereja yang sebenarnya. Anda bisa membaca kisah tentang paus gereja sebagai keluarga Allah melalui link yang telah disediakan. Setelah membaca kisah tersebut, kita akan mendalami isi pesan dari teks tersebut. Dari pendalaman kisah tersebut, maka ada beberapa penjelasan. Yang pertama, kata gereja berasal dari bahasa Portugis, igreja, yang diambil dari kata bahasa Yunani, eklesia, berarti kumpulan, pertemuan, rapat. Paus Fransiskus menjelaskan eklesia sebagai pertemuan akbar orang-orang yang dipanggil. Allah memanggil kita semua untuk menjadi keluarganya. Gereja adalah kasih Allah yang diaktualisasikan dalam mencintai diri dan orang lain. Semua orang tanpa membeda-bedakan.
Gereja adalah keluarga yang kita cintai dan mencintai kita. Gereja menjadi nyata ketika karunia Roh Kudus memenuhi hati para rasul dan membakar semangat mereka untuk pergi keluar dan memulai perjalanan mereka untuk mewujudkan dan mewartakan Injil, menyebarkan kasih Allah. Ciri-ciri gereja sebagai umat Allah yang tampak dalam cerita tersebut adalah kesatuan dalam persaudaraan sejati. Kita lihat langkah yang kedua, menggali gereja sebagai umat Allah. Kita lihat yang pertama, ajaran kitab suci. Baik, Anda sekalian dibagi dalam 3 kelompok untuk membaca dan mendalami ajaran kitab suci dengan pertanyaan diskusi. Kelompok 1 dengan teks kitab suci, Kisah Para Rasul, bab 2 ayat 41 sampai dengan 47. Kelompok 2 dengan teks kitab suci 1 Korintus bab 12 ayat 7 sampai dengan 11. Kelompok 3 dengan teks kitab suci 1 Korintus bab 12 ayat 12 sampai 18. Setelah membaca dan mendalami isi dan pesan dari teks-teks tersebut, maka setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi. Dari hasil presentasi tersebut, maka ada beberapa pokok pikiran, antara lain. Yang pertama, hakikat gereja itu adalah persaudaraan cinta kasih. Banyak karisma dan rupa-rupa karunia yang dapat dilihat, diterima sebagai kekayaan gereja. Yang berikut, semua orang yang merasa menghayati martabat yang sama akan bertanggung jawab secara aktif dalam fungsinya masing-masing untuk membangun gereja. Itu ajaran kitab suci. Yang kedua, ajaran gereja. Masih dalam kelompok diskusi, Anda diminta untuk mendiskusikan ajaran gereja, terutama gereja sebagai umat Allah dalam dokumen-dokumen Konsili Vatikan II dengan pertanyaan-pertanyaan diskusi. Setelah membaca dan mendiskusikan dokumen-dokumen Konsili Vatikan II tentang gereja sebagai umat Allah, maka Anda diminta untuk melaporkan hasil diskusi dari masing-masing kelompok dan diharapkan kelompok lain dapat memberi tanggapan. Langkah berikutnya, kita akan mendengarkan beberapa penjelasan dari apa yang telah didiskusikan, antara lain. Yang pertama, hakikat gereja sebagai umat Allah. Kedua, umat Allah merupakan suatu pilihan dan panggilan dari Allah. Umat Allah adalah pilihan, bangsa terpilih, bangsa terpanggil. 3. Umat Allah dipanggil dan dipilih oleh Allah untuk misi tertentu, yaitu menyelamatkan dunia. 4. Hubungan antara Allah dan umatnya dimeteraikan oleh suatu perjanjian. Umat harus mentaati perintah-perintah Allah dan Allah akan selalu menepati janji-janjinya. Yang kelima, umat Allah selalu dalam perjalanan melewati padang pasir menuju tanah terjanji. Artinya, kita sebagai gereja, umat Allah sedang bersiara di dunia menuju rumah Bapa di surga. Kita akan melihat penjelasan dari masing-masing poin di atas. Yang pertama, dasar gereja sebagai umat Allah. Hakikat gereja sendiri adalah persaudaraan cinta kasih. Adanya aneka macam karisma dan karunia yang tumbuh di kalangan umat. Seluruh anggota gereja memiliki martabat yang sama dan konsekuensi gereja sebagai umat Allah. Konsekuensi untuk umat atau awam, umat harus menyadari kesatuannya dengan umat yang lain, menghayati iman dan kebersamaan. Umat aktif ambil bagian dalam kegiatan hidup menggereja di lingkungan atau wilayahnya dengan segala karisma dan karunia yang dimilikinya. Konsekuensi untuk hierarki. Hierarki mesti menyadari bahwa tugas kepemimpinan yang diembannya adalah tugas pelayanan.
Mereka berada di tengah-tengah umat sebagai pelayan. Hierarki semestinya memberi ruang dan tempat bagi umat untuk berperan aktif ikut dalam membangun gereja dengan karisma dan karunia yang mereka miliki. Konsekuensi dalam hubungan hierarki dan umat. Hierarki harus memandang umat sebagai partner kerja dalam membangun gereja, bukan sebagai pelengkap penderita yang seolah-olah tidak berperan apa-apa. Hierarki juga harus memperlakukan seluruh anggota gereja sebagai satu umat Allah yang memiliki martabat yang sama, meskipun menjalankan fungsi yang berbeda-beda. Demikian materi kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini memberikan manfaat bagi kita sebagai umat Allah. Marilah kita menutup pertemuan kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang Maha Bijaksana, Engkau telah menyegarkan pemahaman kami tentang gereja sebagai umat Allah dalam pertemuan kami ini. Kini kami mohon rahmatilah dengan Roh Kudus-Mu agar kami semakin bangga dan dengan penuh semangat menjalani hidup kami sebagai anggota gereja, sebagai umat-Mu yang Kau telah tebus. Engkau yang hidup dan meraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.